Kita akan mendengarkan renungan firman Tuhan dari Pak Pendeta Beni Tobi. Selamat pagi semuanya. Pagi Pendeta. Selamat pagi juga. Selamat pagi juga. Kita akan melanjutkan. Ya, selamat pagi. Kita akan melanjutkan hari yang ke-8 dari 10 hari berdoa. Untuk memulai firman ini kembali kita berdoa ya. Mari kita berdoa. Kembali kami berserah kepadamu ya Tuhan Allah kami. Kami mohon Engkau berbicara memakai hamba-Mu, mencurahkan Roh Kudus-Mu pada kami semua sehingga firman ini boleh melekat dan kami mengerti dan menguatkan iman kami sambil menantikan kedatangan Tuhan. Inilah doa kami Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Dan sama-sama kepada MC, kepada Sherin dan juga Joanna yang sudah berpartisipasi dan kepada kita semua ya tentunya ya. Kalau kita berbicara tentang Babylon, ini adalah sebuah kota ya, sebuah kota di mana kota ini dibangun dan yang kemudian nanti namanya adalah Babylon ya. Kira-kira gambarnya seperti ini ya. Ini dia. Ya, ini kira-kira ya. Jadi mereka bangun sebuah kota, kemudian di tengah-tengah kota itu nanti atau di sekitar kota itu mereka membangun sebuah menara yang sangat tinggi yang mereka harapkan nanti menara ini sampai ke langit. Kenapa? Karena orang-orang ini takut kalau nanti datang lagi air bah, mereka akan mati dan binasa. Padahal sesudah air bah, Tuhan sudah bilang kepada Nuh dan juga lagi menurunkan air bah. Nah, sesudah manusia ini melewati masa air bah ini, Tuhan bilang kalau bertambah banyaklah dan berseraklah ke seluruh bumi. Artinya mereka harus berpencar, mengambil tempatnya masing-masing. Tapi ternyata manusia ini tidak menurut. Sesudah mereka bertambah banyak, tidak menurut mereka ini. Sudah banyak mereka, harusnya mereka menyebar, mereka malah berkumpul di satu tempat, kemudian mereka mendirikan kota di sana dan mendirikan sebuah menara. Jadi ketika Tuhan melihat dari surga, manusia ini waktu itu bahasanya masih satu logat. Dan mereka berhasil membangun sebuah menara yang luar biasa tinggi. Kemudian Tuhan bilang, kalau kita tidak hentikan ini, nanti manusia ini akan merasa nanti mereka. Tuhan pun mengacau balaukan bahasa manusia sehingga sampai hari ini ada ratusan bahasa, bahkan ribuan bahasa dalam kesukuan di seluruh dunia ini. Jadi sejak saat itu manusia tidak lagi punya satu bahasa dan satu logat, tetapi memiliki banyak bahasa sehingga masing-masing bahasa akan berkumpul di satu tempat. Ya, orang yang bahasa Inggris berkumpul di daerah yang berbahasa Inggris, orang yang berbahasa Latin berkumpul di daerah yang berbahasa Latin di Eropa, kemudian yang kita pada akhirnya yang berbahasa Indonesia berkumpul di Indonesia, orang yang berbahasa Malaysia berkumpul di daerah Malaysia, dan lain sebagainya. Jadi hari ini kenapa banyak bahasa? Itu dimulai ketika dahulu kala sesudah air bah, manusia disuruh menyebar, mereka tidak menurut, tapi mereka mendirikan satu kota, berkumpul di sana, dan hendak mendirikan sebuah menara. Nah, menara inilah yang disebut sebagai Menara Babel. Kenapa disebut Menara Babel? Karena di sinilah Tuhan
kali bahasa. Ada yang berbahasa Batak, ada yang berbahasa Sunda, ada yang berbahasa Cina, dan lain sebagainya. Banyak sekali bahasa. Jadi pelajaran pada hari ini, hari yang ke-8, mau kasih tahu bahwa Babel itu sudah rubuh. Artinya apa? Sudah kalah. Sudah kalah. Manusia mau mendirikan sebuah kota, sebuah kerajaan yang besar, tapi itu sudah kalah. Apa artinya berarti bagi kita sekarang? Bahwa Tuhan memanggil melalui Wahyu 18 dan juga Wahyu 14, karena menara Babel sudah rubuh, sudah kalah, mari kita keluar. Panggilannya adalah keluar. Keluar dari apa? Keluar dari kekacau balauan. Kacau balau hal tentang apa? Contoh. Contoh di rumah ya, sebelum nanti rohaninya. Di rumah, papa mama, orang tua sudah kasih aturan. Jam sekian sampai jam sekian belajar. Hari ini jam sekian boleh istirahat. Jam sekian boleh main. Tapi ini anak-anak maunya apa? Main terus. Dari pagi sampai malam kalau boleh main terus. Padahal ada jam-jam tertentu di mana dia harus belajar, dia harus tidur siang, istirahat, ada waktu berdoa, ada waktu baca Alkitab, ada waktu untuk berbagi, ada waktu untuk menolong, tapi maunya main terus sehingga kacau balau. Nah, inilah Babel dalam arti kehidupan sehari-hari. Kacau balau, kenapa? Tidak melakukan yang seharusnya. Di sekolah juga ada aturan supaya semuanya baik, tentram, aman, dan anak-anak bertumbuh secara baik, secara mental, fisik, dan juga rohani. Waktunya belajar di kelas, ini anak-anak pergi keluar dari kelas, main-main di sana, ngobrol-ngobrol. Waktunya kelas, mereka chatting-chattingan, ya chatting-chattingan, nggak dengar lagi apa kata gurunya. Nah, ini yang disebut secara kehidupan sehari-hari sebagai Babel, kacau balau, nggak sesuai dengan yang seharusnya, nggak sesuai seperti yang diperintahkan, nggak sesuai dengan aturan. Dan ini bahaya. Kenapa? Karena Babel itu adalah sebuah gambaran tentang ada satu pihak di mana dia ini melawan Tuhan. Tuhan sudah berikan perintah, sudah berikan aturan, tetapi mereka tidak mau lakukan. Nah, inilah gambaran Babel. Sehingga kacau balau, ajaran Tuhan, kebenaran, Alkitab, itu juga dikacau balaukan. Sehingga apa yang Tuhan ajarkan melalui Alkitab, mereka tidak mau lakukan. Contoh yang seperti kemarin tentang hari Sabat. Tuhan bilang, hari Sabat hari Tuhan, hari untuk beristirahat, hari untuk beribadah. Tapi mereka tidak mau menurut, sehingga mereka beribadah, mereka beristirahat di hari yang lain, sehingga kacau balau. Babel, nah, itulah artinya. Jadi Babel itu adalah lawan dari Yerusalem. Kemudian neraka itu adalah lawan daripada surga. Setan itu adalah lawan daripada Tuhan Yesus. Jadi kita lihat di sini bahwa di dalam doa-doa kita yang terutama Pak Pendeta mau kasih tahu sama kita, kita semua yang ada di sekolah Tanjung Anom, bahwa kita dalam doa kita mau memilih yang mana? Yang sudah rubuh, yang sudah kalah, atau yang menang? Setan sudah kalah, Babel sudah kalah, neraka juga adalah bagian mereka yang kalah. Kita mau pilih dalam doa-doa kita, yaitu Yesus, dia menyediakan Yerusalem supaya kita hidup abadi di sana selama-lamanya. Menurut sama orang tua, menurut sama guru-guru, menurut sama kata Tuhan Yesus di dalam apa? Alkitab. Itu adalah kunci-kunci sukses di dalam doa-doa kita. Itu sebabnya mari kita bersyukur karena menara Babel itu sudah rubuh, maka kuasa kegelapan, kuasa setan juga sudah kalah. Bagian kita adalah dalam doa-doa kita, Tuhan terima kasih, Engkau sudah menang. Engkau menyediakan surga bagi kami. Engkaulah Tuhan Yesus Allah yang luar biasa penebus kami. Kami mau menurut dan setia kepadamu. Biarlah kiranya adik-adik juga boleh mempraktekkan ini dalam kehidupan kita semuanya, khususnya di sekolah Tanjung Anom, sehingga banyak orang nanti mau lihat, sekolah di mana? Sekolah di Tanjung Anom. Oh, anak-anak sekolah Tanjung Anom itu luar biasa. Kenapa luar biasa? Mereka mau keluar dari Babel kacau balauan. Itu apa? Menurut apa kata guru-gurunya, menurut apa kata Tuhan Yesus, menurut sama orang tua. Selamat pagi, Tuhan memberkati. Amin.
Ya.